Halo, kembali lagi bersama saya Ansgar Sembo, NIM 20120143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang pernyataan loncat. Pernyataan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan fungsi process.exit yang dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Kita mulai dengan perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat, perintah switch dan perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan dalam melakukan sebuah program. Proses pengulangan kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin mencari nilai 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Jika ternyata bila yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah break dalam blok pengulangan. Oke, di sini kita ketikkan node, enter. Nah, kemudian kita ketikkan perintah for. For buka kurung let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 10, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung perawal, enter. If buka kurung i sama dengan 4, tutup kurung, break. Titik koma, enter. Proses .write buka kurung, i tambah tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan 9. Namun karena pada saat i sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut ini. Di sini kita buat sebuah file baru. Kita beri nama break.js, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Kita ketikkan var readline ini sama dengan readline since, titik koma, kita enter. Const data sama dengan 30, 60, 60, 10, 50, 40, 20, 70.
Oke, kemudian titik koma, kita enter. Var A sama dengan parseInt dalam kurung readline dot question. Oke, readline dot question. Nah, seperti ini. Kemudian buka kurung, masukkan nilai yang dicari. Oke, seperti ini. Titik 2, titik koma, kita enter. Var index var index sama dengan -1, titik koma, enter. For let dalam kurung let. Oke, seperti ini ya. In data tutup kurung. Oke, buka kurung kurawal, enter. If dalam kurung data i sama dengan A, buka kurung kurawal, enter. Index oke, sama dengan i, titik koma, enter. Break, titik koma. Kemudian di sini kita enter. If index, oke, if index, oke, lebih besar -1, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Console log dalam kurung tanda $. Oke, buka kurung kurawal, A ditemukan pada indeks ke min. Oke, indeks. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma. Berikutnya LC, buka kurung kurawal, enter. Console.log $A tidak ditemukan. Oke, seperti ini, tanda tip, lalu titik koma. Oke, lalu kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan ya. Oke, node break.js. Oke, enter. Masukkan nilai yang dicari ya. Kita masukkan dicari yaitu 10. Kita enter. 10 ditemukan pada indeks kedua. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Perintah continue. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya.
meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, Anda dapat melihat pada kode berikut ini. Oke. Sini kita buat sebuah terminal baru. Oke. Kita ketikkan node, enter, for let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 10, titik koma, i plus plus, seperti ini. Kemudian tutup kurung, kurung kawal buka, kita enter, if dalam kurung i persen 2 sama dengan 0, tutup kurung, continue, titik koma, lalu enter, proses dot st dot write. Nah, seperti ini, buka kurung, i ditambah, seperti ini. Nah, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah, hasilnya seperti ini, 13579 true. Oke, seperti ini ya. Oke, perhatikan baris kode yang di blok perintah di atas tidak akan dilaksanakan ketika i bernilai genap. Dengan demikian, nilai yang ditampilkan layar hanya nilai-nilai ganjil. Oke. Berikutnya perintah return. Perintah return berguna untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut ini menunjukkan cara kerja perintah return. Oke. Sini. Sini kita ketikkan node, enter, lalu function kali dalam kurung a, b, tutup kurung, kurung kawal buka, baris a, enter, c sama dengan a dikali b, baris b, return c titik koma, baris c. Nah, seperti ini, enter, tutup kurung kerawal, enter, var nilai sama dengan 10, koma nilai 2 sama dengan 20, hasil titik koma, enter. Berikutnya memanggil fungsi. Oke. Hasil sama dengan kali dalam kurung nilai, koma nilai 2, tutup kurung, baris B,
Oke, kita enter. Oke, 200 hasilnya. Berikutnya console. Oke, console.log dalam kurung tanda dolar. Oke, nilai X. Oke, nilai dikali nilai 2. Nah, nilai dikali nilai 2 tutup kurung kurawal sama dengan dalam kurung hasil. Nah, seperti ini. Lalu tanda tip tutup kurung. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris ke D. Eksekusi program akan dipindahkan ke baris A untuk menyalin nilai satu parameter A dan nilai 2 kepada B. Selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D yang bagian ini dengan membawa nilai hasil perkalian. Oke, fungsi proses titik exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program nilai yang umum. Oke, digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah satu titik yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebenarnya belum dikerjakan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi proses titik exit. Oke, jadi di sini kita buat file baru. Oke, kita buat file baru dengan nama exit.js. Oke, seperti ini. Oke, kita di sini kita setelah begini kita tekan enter. Nah, oke, kita ketikkan perintah berikut. var readline sama dengan require dalam kurung readline since titik koma enter. var a sama dengan parse float dalam kurung readline dot question. Oke, buka kurung, masukkan nilai a titik 2 titik koma enter. var c titik koma enter. If dalam kurung b sama dengan 0. If b sama dengan 0, buka kurung kurawal, enter console.log, buka kurung, kesalahan. Oke, titik 2 nilai B tidak boleh 0. Oke, enter. Proses dot exit ini process.exit, buka kurung 1. Oke,
Oke, kemudian titik koma. Nah, seperti ini. Kita enter. Berikutnya enter lagi. C sama dengan A bagi B, titik koma. Oke, kita Ctrl S, kemudian coba kita jalankan node exit.js, enter. Masukkan nilai A, kita masukkan 1, kemudian kita enter. Oh sabar, masih ada yang error ya. Kita lihat baik-baik. Oke, jadi kenapa ada error? Karena di sini saya belum mengetikkan var b-nya ya. Kita belum mengetikkan var b sama dengan parse float dalam kurung red line dot question. Oke, buka kurung. Oke, masukkan nilai B. Oke, titik 2. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi saya lupa masukkan ini ya. Oke, jadi kita Ctrl S, lalu kita panggil ulang. Oke, dan atas kita enter. Masukkan nilai A 1, masukkan nilai B, kita masukkan misalnya 0. Kesalahan, nilai B tidak boleh 0. Jadi seperti ini ya. Oke, nah, jadi hasil yang akan muncul. Oke, jadi pada contoh di layar program akan dihentikan ketika variabel B bernilai 0, sehingga dua baris berikut ini akan dilaksanakan. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video-video berikutnya lagi.